hari ini udah nggak mikir, Bu. Kenapa? Karena tadi tamu ngasih saya 2 miliar tunai. Nggak mikir saya. Walaupun nih Mbak Lisa tadi japri saya, bisa gak Pak Haji ketemu lagi hari ini? Nggak ada, penuh malam Jumat. Kok gitu? Ya kan dia yang janjinya mau ngasih duitnya besok. Ngapain ketemu? Gue maunya ada duit. Nah lo kerjain juga begitu. Ini nonton mungkin Mbak Lisa. Saya ini nggak bisa mikirnya itu loh, karena maksud saya gimana ya cara menghilangkan nggak pikiran boleh kalau yang ibu mikir gitu. nggak tersiksa. Ada lagi? Saya pengen cerahan itu maksudnya Pak. Ya sholat taubat, lo udah kerjaan belum sholat taubat? Ya dulu sih udahlah, tapi lebaran ini terus istirahat. Oh ya udah, jangan ini. Jadi sholat taubatnya itu sampai terkabul. Enggak, maksudnya dari jam berapa? Dari abis maghrib sampai isya. Dari abis maghrib sampai isya. Ya, 18 kali sholat taubat. Yang semua ini Pak ya? Dari abis sholat subuh. Dari abis sholat subuh? Sampai jam 00. Sholat ini boleh. Oh iya. Boleh, 50 kali sholat taubat. Tapi kalau misalnya ini yang apa tuh namanya, yang cemburu atau yang dendam itu dilewatin bisa nggak? Bisa. Ganti yang lain maksudnya? Boleh. Gitu? Boleh. Karena ibu udah sedekah privat 10 juta boleh. Kalau yang belum privat nggak boleh. Terus saya jadi kalau dagangannya pengen laris, terus pikirannya pengen tenang ya gitu Pak ya. Mikir nggak mikir. Apa tuh namanya sholat tobat ini Pak ya? Ya. Saya sih nggak banyak-banyak sih Pak, pengen nanya cuman ya itulah, maksudnya anak-anak Bapak itu loh yang dia itu supaya nerima, atau supaya kalau memang dia mau terang-terangan ngomong bisa ngomong gitu, maksudnya Bu apa gimana misalnya dia mau minta bagian lah, punya bapak kan, ini punya bapak sama punya ibu karena bapak udah nggak ada. Nah maksudnya gitu loh, pengennya dia itu kayak mana gitu. Emang hidup maunya ibu, hidup kan maunya Allah. Ya. Nggak bisa diatur Bu. Udah ibu praktekin dulu. Ibu kan maunya saya begini-begini lah. Emang hidup maunya ibu. Kan hidup maunya Allah. Jadi walaupun anak berperilaku seperti itu, maklumin aja. Bodoh amat. Masa bodoh, betul? Masa bodoh. Oh iya. Soalnya lo kalau nggak ntar jadinya pikiran. Nggak boleh. Yang penting lo lakuin dulu sholat taubat, ya betul? Iya Pak Haji. Iya. Sholat taubat. Terus apa lagi Bu? Apa ya, kayaknya sih ya udah itulah, kayaknya pengen tenang sama pengen dagangannya laris manis, terus yang penting pikirannya tenang itulah. Gampang. Ibu dagangnya meja atau estalase? Meja ya, sama estalase juga ada. Nah bisa gak cara dalamnya ibu dicopot, dielap di estalase setiap hari sambil manggil pelanggan. Oh iya. Banyak yang datang, borong. Celana dalam ibu dicopot buat ngelap mejanya. Oh iya. Banyak yang datang. Ibu cebok alat kelamin ibu dicawik-cawik di depannya warung. Banyak yang datang, banyak yang belanja. Ya, di luar, di depan warung di luar. Betul. Kalau orang tanya, ibu itu nyiramin air apa? Iya, biar adem. Begitu. Jangan bilang ini air doa, jangan ya, itu kan air cebokan. Nggak ada air doa. Terus ini ada lagi Pak satu, apa tuh namanya? Kan saya dulu kantin itu kan udah bikin Pak ya. Terus nah sekarang udah saya gantiin ke teman. Tapi dia memang sih nggak harus ngomong, saya nggak ngomong. Dia kan ngomong gini, Bu, saya kalau bayar sekali nggak bisa, ya nyicil, ya nggak apa-apa nyicil gitu kan. Tapi maksudnya biar dia itu cepet gimana Pak ya bayarnya gitu. Namanya siapa? Oh namanya. Tulis. Ibu gosok pakai celana dalam. Bayar, tunai. Oh gitu. Ibu maunya berapa bayarnya? Ya udah bayar 2 juta sih, kurang 3 juta lagi, cuma 5 juta. Iya bayar, lunasin, sisanya dilunasin, nanti dilunasin. Ibu gosok pakai celana dalam ibu, yang nempel di lubang alat kelamin ibu itu buat gosok namanya. Usahain keluar asap.
Ngebul. Saya kan udah ngelakuin ini ya Pak dulu ya. Udah banyak yang terkabul lah maksudnya. Terus kepengen nggak lemotnya itu gimana ya Pak? Kan ibu belum sholat taubat yang 18. Praktekin dulu sholat taubat 18. Yang 18 Praktekin ini dari semua. maghrib sampai isya. Semua ini 18. Terus kalau yang untuk kalau misalnya yang gundah gelisah yang yang apa tuh yang mikir ini kan masih ini ya. Nah itu gimana Pak? 10 kali sholat taubat. Satu kali misalnya yang mikir itu 10 kali. 10. Saya maunya ada 5. Selain mikir apa? Gelisah. Selain gelisah baru 2. Kurang 3. Ya ngeluh sedih itulah. Oke, kurang Kayaknya. 1 lagi. Apa ya? Dendam. Jengkel apa ya? Boleh, jadi 5. 5 gitu kali ya? 10 sholat taubat jadi 50. Ibu lakuin dari habis sholat subuh sampai jam 00. Boleh dicicil. Nanti ibu lihat 10 miliar per bulan. Amin. Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, cair 21 miliar. Ibu harus cair 10 miliar, separohnya Amin, aja. amin ya. Jangan banyak-banyak. Iya insya Allah amin amin pokoknya nanti di Bisa? cair lah ya bisa. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Ya. Sip, kasih uang centong. Uang bibit sama centong. Terkabul ya. Makasih, Pak ya. Rame ya. Ya. Amin. Rame. Rame. Panggil. Saya kasih Pak Haji 2 miliar. Apa 2 miliar? Saya bilang itu udah buat Bapak aja. Tinggal di mana? Saya di Lampung, Pak. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Saya sehari-harinya tani, Pak. Tani. Iya. Nanem apa? Nanam kopi. Nanem Kopi. kopi. Iya. Berapa luas? Ya kurang lebih sekitar 2 hektar, Pak. 2 hektar. Iya. Tanah sendiri atau tanahnya siapa? Punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Bapak tahu RDAI dari mana? Dari YouTube, Pak. Ah? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Ilmu RDAI apa yang udah Bapak praktekin kalau boleh tahu? Ya ilmu RDAY yang bangun jam 00, doa, senyum, mandi pandan, terus tahajud. Gitu. Nah, ada gak ilmu RDAI yang Bapak praktekin yang hajatnya Bapak terkabul? Itu kalau secara natural, kalau yang gede belum, Pak. Tapi secara ini lahiriah udah kerasa gitu. Nah, kalau boleh tahu, hari ini Bapak datang ke RDAI, apa hajatnya? Ya intinya pertama saya pengen silaturahmi sama Bapak. Keduanya ya mohon izinnya saya praktekin ilmu dari Bapak. Ya keduanya saya punya hajat. Hah? Ya keduanya Deketin mic-nya, ah? keduanya saya punya hajat. Iya, hajatnya apa? Hajatnya ya saya orang susah, Pak. Orang susah. Susahnya gimana? Ya susahnya pingin punya gitu. Maksudnya? Ya gimana caranya supaya saya pingin punya duit banyak gitu, Pak. Punya duit banyak, gimana caranya? Buat modal usaha. Buat modal usaha, gampang. Bapak bisa gak praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum mandi pagi itu konsisten, gak boleh bolong. Insya Allah, Pak. Iya, jangan bolong ya. Iya, insya Allah. Nanti Bapak
ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah sehari 999 kali, sehari 27 kali. Nah, itu yang masih belum gul itu, Pak. Hah? Yang masih belum gul itu. Yang mana? Yang sampai 27 itu. Yang ngucap alhamdulillah, 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 Iya. alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali. Ucap hajat. Tiap hari saya Pak. Tiap hari. Cuman sehari 27 kali. nah, belum full sampai 20. Bisanya berapa? Saya cuman sehabis sholat fardu aja Oke. gitu. Ya nanti bertahap ya. Iya, setiap Nah nanti sholat Bapak fardu. dari maghrib sampai isya sholat taubat 18 kali sholat taubat. Itu udah pernah saya lakuin awal-awal. Tapi nggak boleh bolong, harus tiap hari. Tiap hari ya Pak. Iya, kalau bolong denda. Nah dari 5 sholat taubat, dari 18 sifat yang ada, 5 yang dominan yang mana? Coba tuh kertasnya dibuka tuh. Dari 18 sifat yang dominan yang ada di Bapak yang mana? Dari 18. Ya gelisah Satu. Ada 5. Ya gundah juga Pak. 2. Karena belum ketemu Bapak. Ya. Nah itu. Jadi kita kayak orang pacaran ya. Belum ketemu lu gundah sama Nah, gue. iya, Pak. Gelisah. Bagus gue nggak ngaceng. Gelisah Pak. Oh gelisah. Saya Sebelum ketemu saya gelisah. Berangkat dari sana itu dari paginya nggak itu Pak. Siangnya kok langsung saya berangkat nggak disangka-sangka. Oh ini Bapak dari karena Lampung cuaca. sendiri atau rombongan? Saya sendiri Pak. Sendiri. Saya modal nekat. Modal nekat. Naik itu apa? Naik travel. Oh. Itu pun nemu alamat Bapak itu saya di loket itu Pak. Gimana? Di loket. Di loket. Karena saya waktu itu tujuan mau naik mobil umum, terus ketinggalan, gak kebagian, nyampe ke situ travelnya kelambatan. Ya udah sore, saya suruh nginep besok aja. Saya suruh nyari travel, alhamdulillah nemu. Daripada nginep di loket, saya masih mending langsung lah gitu kan. Ayo naik travel. Naik travel, nah terus Travelnya apa namanya? travel apa ya yang orang Jawa Timur. Oh iya, tahu alamat RDAY? Nah itu dari Google. Oh. Dia mau dioper di sini di Jakarta. Ah. Nah di Jakarta ya kebetulan masih anak buah Bapak mungkin Pak Mail. Oh Pak Mail. Nah anak buahnya yang ngeter saya ke sini. Oh ini anak gue Pak Mail. Nah kemarin sore anak buahnya Pak Mail tahu. Ya kalau gitu ya udah deal bilang saya kan. Alhamdulillah nyampe Pak. Seharian saya keliling dibawa keliling sama dia. Oh tadinya mau naik bus. Tadinya mau naik bus, tapi habis bus ketinggalan Pak udah. Jadi Ya, habis gelap terbitlah terang. Nah, busnya alhamdulillah. habis. Ketemu juga alamat Bapak. Oh iya. Nah saya bilang Pak Mail RDAY mana? Ya coba aja itu dicek. Betul nggak itu? Dicek di Google. Nah kan dicek betulan itu benar. Oh. Ini orangnya bilang saya kan. Ya udah, saya kenal orangnya tapi kan belum tatap muka, cuma di YouTube. Bapak bilang. Iya. Oh. Ya alhamdulillah terkabul Pak. Terkabul. Nah, itu terkabul. Nah, berarti kan waktu Bapak busnya habis, Bapak mesti berangkat lagi besok. Tapi kan Bapak bangkit, semangat, nggak mau. Nggak nunda, nggak mau Pak. Nah, bisa gak sekarang juga bangkit? Pasti saya kaya raya tajir melintir. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Pasti saya punya duit banyak. Amin. Bangkit, bangkit, bangkit. Amin. Kayak Pak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo. Iya. Jadi wakil presiden sama Ibu Megawati. Gagal. Iya. Bangkit lagi. Iya. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Iya. Bangkit lagi. Iya. Jadi presiden sama Sandiaga Uno.
gagal, Iya. bangkit lagi, jadi presiden ama Gibran, jadi Bapak bangkit. Bangkit Pak, saya pengen bangkit. Iya, Datangnya makanya kesini, Bapak saya pengen bangkit. paksain sholat taubat, bisa gak? Bisa Pak, 18 kali. bisa. Masalah itu kan Bapak di YouTube kan ada ya yang istilahnya apa itu sayembara. Nah itu awal itu saya langsung Pak, saya nemuin video Bapak dari bulan 1 bulan ini Januari, pas Januari sampai sekarang alhamdulillah saya jalankan terus. Boleh Bapak ikut sayembara aja, lumayan kan dapat 1 miliar. Ya, habis dari itu memang lumayan berat Pak waktu itu. Saya kan masih belum, cuman sekilas di YouTube, saking semangatnya ya semalam itu sampai dapat hampir 60 Pak saya. 60 apa? 60 rakaat itu dari awal, tapi kan masih belum jelas ya, tumbur-tumbur aja udah gitu. Kaki saya Pak 2 malam kaki saya sakit buat. Hah? Terus saya kurangin gitu, saya kurangin ya setelah udah jam 00 sekarang itu agak ditunda, tapi kan masih saya Pak tetap masih setiap sholat fardu saya ngisi satu Nggak apa-apa dicicil. nah satu gitu. Kalau dulu kan langsung tetap Dijual. sama saya Jangan drop nanti 2 malam. dengkulnya oplak. Lah iya. Bapak kan udah kadaluarsa. Udah expired. Iya Pak. Jangan, Betul, dengkulnya kan Bapak udah kopong. Cuma saya minta solusinya yang terbaik aja dari Bapak. Jadi kalau Bapak mau kaya raya, tajir melintir, sholat taubatnya dipaksain dari maghrib sampai isya. 18. Dari maghrib sampai isya Pak. 18. Dari maghrib sampai isya nggak kuat Bapak. Harus kuat. Cuman berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Harus kuat. Kuat Pak. Kuat. Kuat. Nanti kalau nggak kuat latihan. Kuat, Jadi Pak. nanti Bapak habis peripat turun ke bawah ke hanggar. Kan saya punya kandang. Saya ada anjing herder. Ada 7. Nanti saya lepas Bapak Kuat, lari. Pak. Kuat kalau 1 jam. Kuat ya. setengah kuat. Kalau nggak kuat nanti ke bawah ya. Kuat Pak. Harus kuat. Kuat. Ada lagi? Ya ini Pak, saya kalau yang jam 00 kan saya udah kurang lebih 100 hari udah mungkin lebih Pak ya. Nah ini akhir-akhir ini belum lama lah, ada setengah tahunan kemungkinan. Jadi saya ini serba salah Pak. Saya di sana kan tani. Nah tani orang kerja juga susah Pak sekarang. Biasanya ya diborong sama saya sendiri itu ngambil buah. Tahun kemarin masih kuat saya Pak. Kalau akhir-akhir Metikin ini, kopinya. nah metikin kopi akhir-akhir ini, kalau nggak kerja saya sehat Pak ini tangan. Cuman kalau sekarang kerja nggak sampai mingguan bulanan, baru setengah hari aja udah kayak gatel kayak kena ular gitu, rasanya panas, gatel, digarukin nggak ini, cuman bisa gini-giniin itu ujungnya bengkak langsung megar Pak itu. Dari apa itu Pak? Gampang. Saya sebelumnya nggak ada Pak. Iya, gampang Pak. Gampang. Bapak pakai celana dalam Bapak 9 hari yang gak ganti-ganti. Satu itu celana dalam, Iya. nanti digosokin di Udah Pak. sakitnya Bapak. Udah. Nanti sembuh. Itu udah. Obatnya cuma itu doang. Udah saya jalanin tapi ya nggak tiap hari, tapi setiap saya inget memang digituin sama saya Pak. Iya, obatnya itu doang. Celana dalam 9 hari yang gak ganti Jadi digosokin. saya bisa dikatakan lumpuhnya itu Pak sekarang tani. Putus asa saya. Udah putus asa. Jangan, Bapak harus bangkit. Gimana? Nanti Bapak Ini saya kan? kasih centong tuh, centong keramat yang udah 200 tahun. Nanti dicentongin. Nanti dicentongin. Selain pakai celana dalam tadi, nanti dicentongin pakai centong
Keramat tuh yang udah 200 tahun. Iya, iya. Bukan centong baru. Khusus yang privat centongnya Keramat yang udah 200 tahun. Nanti Bapak centongin. Sembuh. Tapi kalau dari segi lain saya nggak ada masalah, Pak, Nggak ada. di badan. Nggak ada. Syukur. Nggak ada jin, nggak ada gondro, nggak ada kuntilanak. Nggak ada. Bagus. Betul. Terus apa lagi pertanyaannya? Ya, cuman itu aja sih, Pak. Jadi sholat taubatnya bisa gak dari maghrib sampai isya 18 kali sholat taubat? Pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa, Pak. Yang 5 sifat berarti 10, 50. Dikerjain dari subuh sampai tahajud. 50 kali sholat taubat. Bisa? Dicicil. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Udah saya alamin itu, 999 27 kali sehari Pak. Nah, itu dicicil. yang berat itu saya. Nggak apa-apa dicicil. Bisanya berapa? Kalau Bisa? itu memang belum. Kalau sampai 18 itu udah pernah saya. Bertahap naik jadi 27. Kalau 27 memang karena saya orang tani sih, Pak, ya. Ya. Karena sekarang Sambil metikin aja, sambil ngedekor. Doker tanah. tapi nggak ada hitungannya itu, Pak. Enggak Masalah. masalah. Nah, itu Yang penting dibaca semampunya. semampunya. Syukur kalau- Bisa? Iya, bisa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, jangan bolong. Iya. Saya dalam 9 hari yang gak ganti, korbanin 1 khusus buat gosok tangannya. Bukan korbanin, Pak, udah 2 malah saya. Bikin lagi. Mumpung alat kelamin masih ada. Iya. Tinggal makainya aja. Iya. Bisa? Bisa. Praktekin ya. Bisa. Sip, tuh centongnya. Cair 10 miliar. Amin. Tunai. Allah ya Rabbal alamin. Terkabul ya. Iya. Kasih centongnya. Ini belum dimatiin. Alhamdulillah. Berkah ibarat. Ya, tuh ada uang bibitnya. Bisa buat manggil. Kayak Haji Marco di YouTube. Ini kalau boleh tahu caranya gimana? Dicentongin, tarik ke dalam. Lihat YouTube-nya Haji Marco. Ini duit ini bisa pakai belanja nggak, Pak? Enggak, itu buat manggil. Duit ratusan miliar. Nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu buat manggil, nggak buat belanja. Bisa? Bisa. Oke. Udah, Pak, ya? Ya, terkabul ya. Ya, mohon doanya, Pak, ya. Iya, Pak. Siap. Mungkin ini yang terakhir juga ini mungkin saya, Pak. Kenapa? Katanya nggak ada hadiah yang lain. Boleh. Masih ada. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo duduk. Tinggal di mana? Ibu tinggal di Cinere, saya tinggal di Condet. Oke. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya Pak. Ibu yang sedekah 10 juta? Iya. Oh iya. Sehari-harinya apa ibu yang sedekah 10 juta? Sehari-harinya saya ibu rumah tangga. Mm-mm. Suami udah meninggal. Rawat anak 1. Mm-mm. Pengennya sih kerjaan belum tetap Pak Haji. Mm-mm. Jadi Emang kerjanya apa? saya kebetulan di periklanan, di perusahaan periklanan. Jadi punya agensi sendiri kecil-kecilan gitulah Pak Haji. Gitu. Belum ada job-job kerjaan. Iya. Pengen lancar usahanya, pengen Usahanya emang apa? periklanan Pak Haji, buat iklan untuk di TV-TV gitu. Bikin iklan? Di TV. Di TV. Untuk tayang di TV. Oh emang masih ada? Masih Masih ada. tayang di TV masih ada iklan. Oh Dari masih. perusahaan-perusahaan misalkan
kayak misalkan kue ini atau minuman atau apalah atau instansi pemerintahan gitu Pak Haji. Nah, Ibu tahu RDAI dari mana? Dari ibu saya sebenarnya. Oh iya, nah Ibu tahu RDAI dari mana? Kalau dulu tuh Pak saya udah kesini udah 4 kali Pak. Udah 4 kali. Bapak katanya lagi kurang sehat. Ya udah gitu. Dengan anak saya yang dari Cirebon yang paling besar. Ini yang nomor 3 Pak. Semua anaknya berapa? 5. 5. Nah terus waktu itu udah plong nggak kesini-sini lagi. Nah, setelah itu ini ke Pak Haji nggak ada kerjaan gimana? Anaknya kuliah Pak. Anaknya kuliah. Ya, suami saya meninggal, suami dia meninggal. Jadi masya Allah, yaudah, ini juga lagi pusing nih. Jadi begini Pak Haji, saya itu Mic-nya mana? pakai mic Ya, biar kedengeran. Kedengarannya. Saya itu tinggal di Limo Pak, dekat Kubah Mas. Kubah Mas, Dekat Limo. Pacuan Kuda itu tuh, Pacuan Kuda siapa nih? Lupa deh. Yang Dia di situ. Radina Kubah Mas. Mukhtar deh anaknya. Nah terus cuman saya Pak tinggalnya itu di tanah garapan punya pemerintah gitu. Tanah garapan punya pemerintah. Iya, tapi udah dari mulai tahun 94 tinggal di situ tuh jumlahnya. Jadi tanah garapan Ibu bangun rumah Iya, bangun rumah, bikin ruko apa-apa, kontrak-kontrak. di tanah garapan itu. Iya, semua banyak Pak, bukan saya aja. Beribu-ribu meter orang pada. Saya ngambil tuh waktu itu 560 meter gitu. Deketin mic-nya. Waktu masih ada bapak waktu itu tuh. Nah sekarang ada ribut-ribut tanah garapan yang punya pemerintah mau diambil kalau tidak segera dibuat sertifikat gitu loh Pak. Nah terus gimana ini? Uang nggak ada, bapak udah nggak ada, gitu. Kontrakannya masih lama semua gitu. Ya udah ayo ke Pak Haji ke sana gitu. Ini juga lagi pusing, nggak ada kerjaan gitu. Ya itu Pak begitu hajatnya tuh begitu. Jadi Ibu butuh uang untuk bikin sertifikat. Ya. Gimana caranya ada uang Iya Pak. Iya. untuk bikin sertifikat? Emang butuh duit berapa bikin sertifikat kalau boleh tahu? 150 Ya kurang lebih 150-an lah gitu Pak Haji. Bikin sertifikat 150 juta. Karena ada tunggakan PBB gitu. Pajaknya tuh Pak waktu masih ada bapak nggak bayar karena nggak ada yang nagih, nggak ada yang itu, jadi sekarang jadi bebannya berat, kena denda, kena apa gitu. Oh. Nanti kalau tahun 2006 nggak ini mau diambil gitu. Duh mana udah nggak ada bapak, gimana ini? So, Jadi kita mau coba selamatin supaya ada suratnya gitu. Gitu loh iya, Pak. Udah gitu kan sekarang udah dibagi-bagi buat anak, udah bukan saya nggak megang udah karena bapak udah nggak ada. Nah, di Al-Quran ada ayatnya gini Bu. Tadi saya udah cerita yang tamu saya pertama. Kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kenapa Ibu nggak terkabul? Karena otaknya Ibu duit. Jadi Ibu duit aja. Gimana caranya nih punya uang 150 juta? Itu jangan dulu. Jadi Ibu ibadah aja. Nanti duitnya ada. Kayak saya nih Bu, ngajarin privat aja. Alhamdulillah Bu, hari ini ada tamu saya yang sehari setelah lebaran privat atau 2 hari cair 10 miliar. Tadi saya dikasih tunai berapa? 2 miliar. 2 miliar. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain lo kasih gue duit 2 miliar? Duit gue banyak buat apa? Tanda terima kasih saya Pak Haji. Pak Haji udah ngajarin saya cair 10 miliar. Nah coba kalau saya ngandelin tamu, gimana? Udah Ibu berbuat aja, berbuat dengan cara bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz Bu. Ini duitnya mau, baca Quran 12 juz nggak mau. Paling 1 juz. Ya elah, nggak bisa Bu. Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang terkaya Bu zamannya Nabi. Itu kalau malam baca Quran katam, betul? Betul Haji.
Kaya raya tajir melintir. Kita baca Quran 12 juz boro-boro. Iya, Pak. Nabi Muhammad 3 hari khatam. Kita kan yang dikejar dunia, malam tidur. Oh goblok. Melek mata lu. Malam melek. Siang tidur. Siang kerja. Ngapain siang kerja? Nggak mau gue. Malam melek. Baca Quran. Baca Quran, Bu. Baca Quran. Saya juga nggak tahu, Bu. Yang baca Quran istri saya, Bu. Tiap hari istri saya baca Quran, Bu. Hampir dia 1 hari khatam baca Quran. Tapi yang cair saya, alhamdulillah. Nah coba ibu paksain baca Quran, Bu. Melek matanya baca Quran. Nanti jalannya ada. Ini kan enggak, bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Saya udah baca Quran Pak Haji, tapi satu hari 1 juz, satu malam ampret, nggak mau. 12 juz paksain. Begitu. Ada Itu lagi. juga Pak, apa, sholat taubat tuh Pak. 18 kali sholat taubat dari maghrib sampai isya. Sampai isya tuh 18 kali. Saya mah 3 kali udah sakit banget pinggangnya. Gosok, Bu, pakai celana dalam ibu. Ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, gosok. Tadi aja di situ di musola udah kayak sedan aja sakit. Iya, digosok, Bu, pakai celana dalam. Iya. Iya, karena ibu udah berojolin anak 5. Berarti kan kalsiumnya kan berkurang. Nanti ibu dikasih centong tuh, dicentongin pakai centong keramat tuh yang udah 200 tahun. Nanti ibu manggil duitnya yang ratusan miliar, tunai pakai uang bibit tuh, saya kasih uang bibit tuh. Ibu saya kasih uang bibit sama centong, anak ibu 1, ibu 1. Alhamdulillah, terima kasih. Paksain, Bu. Saya nggak mau. Abdurrahman bin Affan. Abdurrahman bin Auf. Baca Quran khatam tiap malam. Padahal dia pagi dagang. Saudagar, pedagang. Kita baca Quran sejus, nggak mau saya. Khatam. Pak Haji, kalau untuk yang mandi malam itu harus keramas juga. Oh, keramas dari Keramas ujung ya? rambut sampai ujung bawah. Basah rambutnya Pak. Iya, harus keramas. Jam 12 Lihat tepat hasilnya, gitu Bu. ya? Iya. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang mandi jam 00 saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Amin. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena santet, hipnotis dan guna-guna. Itu bonusnya. Tinggal dikerjain aja. Terus apa lagi, Ibu? Ya, Ini Pak, yang satu pengen bisa. Ibu mesti baca Qurannya ditambahin dulu kalau pengen duitnya ada. Mana ada baca 1 juz pengen duit empret, nggak ada. Ada banyak lagi? Pak Haji, 1 juz itu banyak. Anak saya belum ada yang punya rumah Pak. Masa Ya ibu makanya prihatin baca Quran. Kalau ibu nggak prihatin nggak bisa, Bu. Mesti ada salah satu yang prihatin. Ibu prihatin. Ibu prihatin baca Quran. Paksain, Bu, baca Quran. Paksain. Ini adik saya. Ya, ayo dong. Nggak usah 12 juz, Bu, nggak usah. iya. Nggak usah. Itu kemarin aja Bertahap. sampai Bertahap, ya. cuma sejus Pak sampai subuh tuh. Itu juga udah kelar kami. Iya, bertahap, besok ditambahin lagi. Iya Pak. Ada lagi? Ya ini Kalau Ya. untuk saya gimana Pak Haji? Sama. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sekarang gini, Bu. Mau sedekah ekstrim atau mau ibadah ekstrim? Sedekah ekstrim, tapi gue nggak punya duit. Gantinya ibadah ekstrim itu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dari maghrib sampai isya, sholat taubat 18 kali. Dari yang saya kasih lembaran tadi tuh, 18 sifat, mana mbaknya yang dominan? Mana mbaknya yang dominan? itu dibaca tuh. Mana mbaknya yang dominan? Yang Sifat jelek. dominan. Ngeluh kali ya Pak? 1, ada 5. Nomor 2 apa? Gelisah, Nomor 3, jengkel, nomor 4, komen, nomor 5 terakhir. mikir. Oke. 5 sifat itu kali 10 jadi 50. 50 tambah 18 jadi sehari 68 kali sholat taubat.
Bapak dan Ibu nanti lihat di YouTube atau di TikTok penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Dia sholat tobat tiap hari 57 kali sholat tobat, cair 21 miliar. Pak Haji, Dan itu kalau untuk 68 kali sholat tobat, apakah harus dilaksanain dari mulai setelah? cicil. Oh, dicicil boleh. Tapi Boleh. yang 18 itu harus dari maghrib, Maghrib sampai Isya, wajib. Selebihnya yang 50 itu Dari dicicil. habis sholat subuh, Oh, dari habis sholat subuh. dari jam habis sholat subuh jam 5 pagi, dicicil sampai jam 00. Bebas. Sampai jam 00 lagi gitu ya. Enggak, sampai jam 0 sampai jam 11 malam. Oh, 11 malam. Oh, iya. Dari habis sholat subuh jam 5 pagi, habis duha, Waduh, habis duhur, cicil. cicil sampai 50 ya. Betul. Jadi kerjanya kita cuman ibadah aja. Nggak ada kerjanya. Gimana Pak Haji? Nanti Hah? kerjanya gimana? Nggak usah kerja. Ngapain kerja? Ibadah aja. Nanti datang sendiri gitu. Iya. Oh, oke. Insya Allah. Orang goblok kerja. Kan nggak ada ayatnya. Kuciptakan jin dan manusia untuk bekerja. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Bu, Ibu lihat para koruptor di Indonesia. Kerjanya gampang. Cairnya triliunan. Kita yang kerja keras goblok. Cairnya recehan. Ya karena di otaknya kita duit. Kalau dia kan di otaknya kan korupsi. Ya betul. Betul. Jangan sampai begitu Pak Haji. Ala itu korupsi sarjana semua. Iya, tapi kita jangan ikut-ikutan. Apa itu Pak? Harus habis bulan sekarang Pak bikin sertifikat. Lah ibu baca Qurannya mana? Lo nuntut gue juga nuntut baca Quran dong. Iya Pak. Ya kan gue bilang, ibu boleh nuntut ke saya. Pak Haji, bulan ini harus cair 150 juta. Baca Quran lo mana? Soalnya udah ada Us Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tajir melintir di zamannya Nabi. Tiap malam baca Qurannya katam. Kita boro-boro. Nah, dia katam. Ah, kita nggak usah katam dah. Berapa dulu maksimalin gitu. Iya, insya Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita yang nggak bikin takjub Allah. Contoh anak saya. Pak, alhamdulillah aku lulus Pak kedokteran. Aku minta kuda Pak. Harganya berapa? 2 miliar yang dari Itali. Beli. Saya bilang beli. Duitnya belum ada. Tadi baru dapat tuh 2 miliar. Beli 2 miliar. Buat anak yatim. Beli kudanya. Buat pertandingan internasional. Kita kadang, Pak beli kuda 2 miliar. Dari mana duitnya? Oh goblok. Ucapan adalah doa. Gitu. Ini kan kita udah mikir. Dari mana ya bikin sertifikat? Dari mana? Gak boleh Bu. Pasti ada. Pasti jadi. Malah kalau bisa pindah dari rumah situ. Gak mau gue tinggal di Tanah Garapan. Ya. Begitu nanti siap-siap diusir Bu. Kita beli tanah yang lebih mewah. Di mana? Bebas. Di Sentul. Yang mewah 1000 meter. Di Pondok Indah begitu. Tapi ibu praktekin dulu bangun jam 00. Pak, kalau dia bahagia mah alhamdulillah sih gitu dia. Cuma itu. Hah? Ngajinya aja paling. Kan saya dari tadi nggak ngomong badia qobliyah. Itu udah kewajiban ibu lah. Baca Quran. Bu, tidak ada orang jam 00 baca Quran. Hanya tamunya RDI aja yang baca Quran, betul? Betul aja. Di mana-mana orang baca Quran habis sholat subuh, Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. habis sholat maghrib. Iya, betul. Saya nggak mau. Maunya saya jam 00. Ada gak sih dasarnya Pak Haji di Al-Quran? Jawab. Ada dasarnya di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Perintahnya bangun, sholat malam. Bangunnya kapan? Bangunnya jam 1/2 malam. 1/2 malam artinya tengah malam. Berarti jam 00. 00. Di Al-Quran
Tapi Bu, bukan di hadis, di Al-Quran. Ada kata-kata 1/2 malam. 1/2 malam. Lebih dari itu atau kurang? Lanjutnya suruh apa kalau kata Allah? Bacalah Al-Quran. Rangkaian ayatnya begitu. Kenapa? Karena bangun di waktu malam pengaruhnya terhadap jiwa lebih dahsyat, lebih kuat kepada jiwa, dan ucapan di malam hari lebih mantap. Jadi Bu ngucap kejadian. Contoh anak saya nih, kan udah diterima di kedokteran. Mobil datang Pajero, tamu ngasih Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam. Saya bilang kamu pakai buat kedokteran. Tanpa harus beli, Bu. Nah, Ibu coba baca Quran jam 00. Jadi Ibu, semua anak gue punya rumah 1000 meter. Semua anak gue punya mobil Robicon. Semua anak gue begitu. Karena gurunya punya Robicon. Semua anak gue punya Hammer. Karena gurunya punya Hammer. Ini mobilnya Avanza, Xenia. Oh goblok. Mobil apaan itu? Pajero. Fortuner terbaru 2800 cc GR. Iya, ini mobilnya Xenia. Apa? Karimun, empret. Suzuki, ampret. Nggak level lah. Pak Haji, kalau misalnya kita bangun stepnya harus yang bagaimana dulu? Kita bangun jam 00. Iya, bangun jam 00. Senyum, mandi, terus kita mandi, habis tahajud. itu tahajud dulu ya, bukan terus ngaji baca dulu. Quran. Oh gitu, oke. 12. Abdurrahman bin Auf, orang terkaya di zamannya Nabi, sampai hari ini masih ada saldonya di bank. Dia baca Qurannya khatam tiap malam. Paginya dagang, siang dagang. Kita suruh baca Quran kok sejus, 2 juz, 3 juz, ampret. Baca Quran. Dan orang yang baca Quran jam 00 tidak kena penyakit apa? Pikun. Repot. Dan orang yang bangun jam 00 tidak akan kena santet dan guna-guna. Udah nggak level lagi bos, kita kerja. Ini kan kita ikut multi level marketing. Apaan multi level marketing? Kita nelpon downline juga pada kabur. Pada ketakutan diajakin join, ya betul? Ya, itu. Ngapain? Udah, ikut ilmunya Allah aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Paksain baca Quran. Masalah nanti duit dari mana, pasti Allah kasih jalannya, ya betul? Betul, Pak. Yang penting ibadah. Tapi kan Ibu tadi bela diri. Saya udah Mbak Dia Qobliyah, Pak Haji, itu bagus banget Bu, tapi saya maunya baca Quran. Apalagi jam 00 di saat orang tidur di muka bumi ini, Ibu baca Quran. Wow, iya betul? Ya. Karena ini udah dipraktekin sama istri saya. Istri saya tiap malam Bu, dari jam 00 sampai subuh baca Quran. Khatam. Tiap hari dia khatam. Nah, coba Ibu praktekin. Ada lagi? Pak Haji, kalau Ya. saya mau jual aset gimana ya Pak Haji? Nggak apa-apa, aset apa yang mau dijual? Rumah, tapi rumah ini sekarang lagi dikontrak gitu. Dan Gimana tuh, yang Pak? kontrak gimana kalau dijual? Ya nggak apa-apa, ya dia harus pindah. Teman saya kok yang ngontrak di situ gitu. Ya udah, foto rumahnya digosok pakai celana dalam. Laku kejual. Atau Ibu promosi, promosi. Dia mau jual rumah. Ibu ngomong. Ini ada nih foto rumahnya juga. Ya nanti digosok aja di rumah, jangan gosok di sini. Kan celana dalam ada di rumah. Ibu promosi. Saya mau jual rumah di mana, alamatnya lengkap, luasnya berapa, mau dijual sekian. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Deketin mic-nya, ya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 unit rumah di Jalan Jati Padang, RT 4 RW 4 nomor 27. Luas tanahnya 47 meter persegi. 47. Iya. Kecil. Udah. Tuh, Gak level. 2 lantai mau dijual 1,5.
siapa yang berminat boleh hubungin saya di 0812 Mobil masuk apa enggak? 8012 8207. Mobil nggak masuk. Ya ampun. Ulangi lagi Bu, ayo deketin mic-nya. Gue pikir rumahnya 1000 meter kayak rumah gue. Maunya gitu Pak Haji 1000 meter. Doain ya Pak. Ayo ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, saya mau jual 1 buah unit di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan. 1 buah unit rumah di daerah Jati Padang, Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Luas rumahnya, jangan luas tanahnya. Rumahnya 47. Ya. Jadi Jadi habis tuh dibangun habis. jadi rumah. Iya, betul. Berat. 2 lantai, 3 kamar, 2 kamar mandi. Bagi yang berminat boleh menghubungi saya di 0812 8012 8207. Terima kasih. Harganya berapa? Oh ya, Mau dijual berapa harganya? 1,5. Mau dijual rumahnya harganya 1,5. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0812 8012 8207. Oke, sip. Itu Pak, daerah situ tuh semeter berapa? 30 apa berapa? Iya. Kalau soalnya itu di depan itu kan ada ini Pak Haji, ada kebon. Itu rencananya memang kita tuh mau mau digusur. Sebagian udah digusur itu dari sebelum Covid. Cuman giliran saya tuh lama banget gitu. Ada berapa rumah lagi belum gitu loh Pak Haji. Gitu. Minta doain ya Pak Haji ya. Ya digosok, Biar cepat ya Pak. digosok. Ada lagi? Kalau dari saya udah. Mungkin adik saya nih Pak Apa? Haji. Adik saya nih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Epi Effendi Nur. Saya kebetulan adiknya kakak saya ini, itu ibunya. Memang saya udah beberapa kali ke sini ya. Semoga insya Allah memang hajat-hajat saya terkabul di sini. Pertama, saya nggak munafik, memang. Ya, saya pengen kaya, betul Pak. Gitu. Supaya apa? Supaya saya bisa mensejahterakan keluarga saya, ya kan, bisa bersedekah lagi lebih banyak, gitu kan, dan nggak akan lupa dengan anak-anak yatim yang ada di sini. Tuh. Ketiga, mungkin saya pengen sehat Pak. Saya kebetulan sakit wasir. Pak. Jadi gini Bos, kalau sakit wasir atau ambeien, obatnya cuman mandi jam 00. Oh iya. Ada tamu kita umurnya berapa ya? 74 tahun. 74 tahun, Iya. sakit wasir, sakit ambeien. Dia udah berobat kemana-mana. Alhamdulillah kemarin dia testimoni. Dia bangun jam 00 mandi, tiap hari mandi. Sekarang udah sembuh total, betul? Coba lo Betul. jawab. Alhamdulillah ya. Dari Padang itu aja. Ya, dari Padang. Sumatera, dari Padang. Iya. Terbang dari Padang ke sini hanya untuk Testimoni. syukur. Ya Terima kasih. syukur, amat saya suruh testimoni. Sama testimoni. Iya. Mandi Bos jam 00. Mandi ya jam 00 ya Pak ya. Ya, semoga ya Pak ya. Insya Bukan Allah semoga, pasti. Kok Pasti. kan udah ada Amin. contohnya. Iya. Ya Pak. Iya, jadi wasir itu Bu. Iya, bukan. Itu penyakitnya karena mikir. Jadi orang yang banyak mikir bonusnya dari Allah wasir. Jadi otaknya yang panas, boolnya yang meleleh. Makanya harus disiram. Makanya mesti disiram otaknya. Iya, saya ya namanya obat Pak. Memang katanya harus dioperasi. Aduh, saya kalau Jangan. saya ngeliat jarum suntik aja saya takut lino gitu. Paling takut saya gitu Pak Haji. Ya, saya mohon doanya yang tulus dari Pak Haji Lo nggak boleh semuanya. banyak mikir Bos. Oh iya. Nggak boleh. Kalau wasir tuh mikir di sini, panas di bool. Iya. Amin. Ya. Jadi itu aja ya Pak ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Bu, kebanyakan tamu RDAY seperti masnya, nggak salah bener. Saya mau kaya raya karena saya mau sedekah. Betul. Sampai kapan? Seperti Mbak Lisha sama Mas Abi, waktu datang ke sini, rumahnya ngontrak, kelilit utang 15 miliar. Saya bilang, udahlah lo sedekah, yang ada apa sedekah, tiap hari sedekah subuh jangan bolong. Paksain sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Alhamdulillah sekarang dia kaya raya Bu, tajur melintir, mobilnya 18. Amin. Cair kemarin 200 miliar, nih kemarin juga cair juga ya 200 miliar.
Tadi malam datang kan? Tadi malam dia datang. Nah, jadi sedekah subuh jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Lihat hasilnya, Bu. Lihat. Ini Mbak Lisa sekarang hajatnya tadi malam 30 triliun. Udah nggak level, Bu. Ratusan juta udah nggak level di RDAI. Kenapa? Karena yang gede-gede udah, Bu, korupsi aja udah 1000 triliun. Masa hajatnya kita ratusan juta. Iya. Kalah sama korupsi. Harus kita salib. Ya betul. Soalnya kan dia sarjana. Sekolah tinggi-tinggi sama orang tuanya cuma dijadiin koruptor. Iya. Tidak ada, Bu, koruptor yang SD, Bu. Ibu lihat tuh. Iya. Saya lihat track recordnya. Sarjana semua. Doktor. Tapi jadi koruptor. Kita nih hajatnya cuma ratusan juta, gak mau. Bisa? Insya Allah bisa. Praktek ya, Bos? Insya Allah. Iya, Mbaknya bisa ya. Amin. Harus laku tuh rumahnya. Amin. Iya. Amin. Oke. Dalam waktu dekat ya, Pak. Iya dong, nanti kan lo kebagian. Namanya Kakak uang. saya tuh emang nggak pernah lupa kalau sama saya tuh, waduh, udah berapa aja gitu kan. Kita sama-sama Tapi kan berbagi. angka kecil. Iya, tapi Kemudian angka gede. iya nanti gede ya. Iya. Ya maksud saya gitu Pak. Saya memang sudah diajarkan sama orang tua kami berbagi Pak. Memang kita pengennya berbagi terus gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, dengan izin Allah, dengan medianya Pak Haji Dwi ini semua terkabul. Amin. Iya, Gitu ya, Pak. paksain. Amin ya Pak. Sehat-sehat Bapak selalu semuanya di sini ya. Iya, Yatim-yatim paksain. di sini. Amin ya. Oke, Baik Pak. cair ya. Cair amin. Masing-masing rumahnya 1000 meter. Ya kayak gurunya lah, kalau gurunya 1000 meter. Gurunya 1000 meter, muridnya 2000 ya? Pak saya aja nggak usah gede-gede Pak. Saya. Nunjak. Iya Pak, saya sama KPR Pak supaya KPR saya biar cepet beres. Ala digosok aja pakai celana dalam pintunya. Oh gitu, amin, Lunas, amin, lunas, amin. lunas. Kalau saya fotonya ya Pak? Iya. Foto rumahnya. Iya. Ya. Iya digosoknya di rumah. Kan celana dalamnya lagi dipakai. Maksudnya dicopot di sini. Nanti di rumah digosok. Iya, iya. Oke? Bisa? Sip, cair. Ya. Punya rumah 1000 meter. Terkabul. Pendidikan negara apa ya, Pak? Ya. Terkabul ya. Baca Quran ya, tingkatin ya. Terkabul ya. Ya. Iya, saya kasih satu-satu. Centong. Boleh Pak, tiga kali setiap waktu ya. Boleh. Iya, Pak, ya. Boleh. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Kasih centongnya satu-satu. Ibu satu, putrinya satu, masih satu. Ya. Dicentongin, lihat YouTube-nya RDAI Haji Marco yang bisa manggil ratusan miliar. Ya. Makasih banyak Pak. Ya, Makasih terkabul. banyak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Haji. Yo, tinggal di mana? Saya tinggal di Purwokerto Pak Haji, Purbalingga tepatnya, tapi saya kerja di Jakarta Pak. Jadi Sabtu Minggu saya selalu pulang, pas kebetulan ini lagi cuti Pak. Kerjanya di mana? Saya kerja di kontraktor pertambangan Pak Haji, Oke, di daerah mana? di daerah kawasan industri Pulau Gadung Pak Haji. Oke. Ini privat saya yang ketiga Pak Haji. Yang ketiga? Ya, yang pertama ikut waktu di McDonald, kemudian yang kedua di Natrabu Pak Haji. Ya. Secara keseluruhan, alhamdulillah Pak Haji, dari privat pertama saya dapat modal 150 juta. Privat kedua saya dapat modal sekitar mungkin hampir sekitar 350 juta Pak Haji. Nah, karena kenakan kali ya Pak Haji, terus kendor Pak Haji. Ya. Nah kemarin saya mau mulai lagi pas mau Ramadan Pak Haji. Kemudian Ya. saya sempat kesini karena Pak Haji sakit. Ya. Yang pertama saya sih kesini pertama silaturahmi Pak Haji. Ya. Yang kedua mau ngecas Pak Haji. Ya. Mau ngecas, kemudian
Karena kebetulan juga tadi pagi pas lagi di jalan, saya dari Purwokerto Pak Haji, Ya. tadi baru nyampe 12:30 dan di Jatinegara. Kebetulan ada salah satu investor saya mau narik uangnya Pak Haji. Walaupun sih nggak besar, cuma 100 juta Pak Haji. Pas Emang investornya naruh duit di masnya putar di mana? saya di peternakan Pak Haji. Kebetulan Ternak apa? saya punya peternakan sapi Di Purbalingga Pak Haji. kan ada kandangnya. Ada. Kemudian ada Muat berapa ekor? Sekarang masih kecil Pak Haji, cuma 18 ekor Pak Haji. Oh iya. Kemudian Kayak kandang sapi saya di situ. belum sebesar itu Pak Haji. Hah? Belum sebesar itu Pak Haji. Tapi Udah kepengen- lihat sapi saya? Sudah Pak Haji. Saya Yang putih-putih. iya, saya sapi PO Pak Haji. Saya punya sapi PO tapi belum sebesar punya Pak Haji. Oh. Saya di kandang, kebetulan kemarin alhamdulillah Idul Fitri lumayan. Jadi saya sekarang yang kesenangan cuma tinggal 2 Pak Haji di kandang. Sapi PO paling baru sekitar 8 kintal Pak Haji. Kemudian sapi limousinnya 9 kintal Pak Haji. Itu cuma kesenangan aja sih Pak Haji. Nah, ketambahan lagi Pak Haji, bumbung privat. Jadi beberapa uang sempat saya pakai Pak Haji. Untuk kemarin saya betulnya ambil rumah Pak Haji. Ambil di Purbalingga. Jadi sebenarnya mencukupi kebutuhan saya pribadi Pak Haji. Jadi memang saya juga mengaku secara pribadi salah sih Pak Haji. Maksudnya ada beberapa investasi yang saya pakai terus kemudian sekarang ada begitu mau narik dana, saya gelagapan Pak Haji. Saya gelagapan karena memang satu uang cashnya juga belum ada. Tapi saya yakin Pak Haji karena memang histori sebelumnya ketika saya ketemu Pak Haji ngecas dengan Pak Haji, pasti nanti ada aja Pak Haji. Saya selalu praktekin ilmu dari Pak Haji, yang terutama yang saya rogoh Pak Haji. Dulu saya di Natrabu sebagai contoh dulu Pak Haji kalau masih ingat. Saku saya itu selalu bolong ini Pak Haji. Sakunya Saya bolong, terus saya buat salaman, kasih modal gue. Beneran Pak Haji dikasih modal. Nah, karena udah cair 250 juta, mungkin hampir 600 juta, saya lupa, teman-teman saya nggak saya salamin lagi Pak Haji. Itu Pak Haji, saya terlena Pak Haji, terus akhirnya saya mau mulai lagi, kok berat banget gitu ya Pak Haji. Terus akhirnya kebetulan Pak Haji alhamdulillah udah sehat, makanya saya beranikan, ya udahlah Pak, saya paksain privat, saya jual sapi Pak satu. Iya, paksain. Walaupun besok hari Senin saya nggak tahu Pak Haji bakal bayar pakai apa buat teman saya yang narik 100 juta, tapi di jalan sebelum ketemu Pak Haji saya pusing Pak, dalam artian kok sebelumnya saya nggak pernah pusing kayak gini Pak. Boro-boro kalau teman saya nanyain, Yan besok saya kebetulan tiap minggu pulang Pak Haji. Jadi tiap minggu naik kereta, udah dapat tiket kereta belum? 5 menit ke depan aja nggak pernah saya pikir apalagi besok. Nah, kok sekarang jadi saya sering mikir Pak Haji. Atau mungkin karena setrum ke Pak Hajinya kurang kali Pak Haji. Iya. Bos, minimal walaupun setrum ke saya kurang, minimal kalau lo pengen melanggeng, sedekah subuhnya jangan bolong. Alhamdulillah saya setiap hari belum pernah putus Pak Haji ke Bu Haji, saya Bu Tati. Biasanya saya reguler 100.000 Pak Haji. Punya nggak punya saya paksain pinjam saya paksain sedekah subuh. Kemudian setelah awal Ramadan saya coba naikin dosisnya Pak Haji, 150.000. Ya. Alhamdulillah sih selalu ada Pak Haji. Walaupun itu ada orang yang minjemin hutang sana sih, tapi saya paksain Pak Haji. Karena menurut Pak Haji, kata Pak Haji kan, lu bisa ngangsur aja, lu paksain pinjem, masa sedekah nggak bisa gitu kan. Nah saya masih ingat kata-kata Pak Haji dari itu. Makanya, bismillah lah. Tapi alhamdulillah Pak Haji, bener kata Pak Haji, kosong ada. Walaupun sekarang saya sering mikir Pak Haji, nggak tahu. Kalau kita udah sedekah subuh nggak bolong, kan ada aja tuh duit ada. Iya Pak Haji. Mau saya tingkatin lagi biar angkanya gede. Yang masuk 100 juta, minimal 100 juta. Nah, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Jadi duit masuk kecil itu karena sedekah subuh nggak bolong. Betul. Tapi saya maunya angkanya gede. Caranya Jumat barokah jangan bolong. Itu doang. Iya Pak Haji. Cuman 2. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Jangan bolong. Iya Pak Haji.
Saya sih sedekah Jumat Barokah memang nggak pernah bolong Pak Haji, cuma baru 1 juta. iya 1 juta. Cuma gini Pak Haji, saya akui kalau yang potong sapi itu baru sekitar 3 minggu ke sini Pak Haji. Biasanya saya di area kerja saya itu saya ada anak-anak yatim Pak Haji, jumlahnya 7. Itu setiap minggu saya jatah mereka setiap Jumat Barokahnya. Cuma karena akhirnya saya berpikir, oh saya kan ilmu juga ada di Pak Haji, akhirnya saya juga harus balik ke sana. Makanya sekarang mulai 3 minggu belakang ini saya double Pak. Yang sana tetap jalan, kemudian yang sedekah yang potong sapi juga jalan Pak Haji. Gitu Pak. Iya, jadi sedekahnya di RDAY subuh jangan bolong. Sedekahnya Jumat Barokah di RDAY jangan bolong. Bos nanti bandingin kalau sedekah di luar bedanya apa sih sama anak yatim di RDAY? Beda jauh bos. Coba lo lihat. Sudah buktiin Pak Haji, beneran. Karena kemarin waktu saya kan masih ingat Pak Haji, ketika saya dapat duit, saya digulung Pak Haji. Paling enggak sekitar 30% ya Pak Haji. Waktu Ramadan kemarin saya dapat THR Pak Haji sekitar 35 juta. Kemudian yang 10 juta karena waktu itu Pak Haji belum privat, saya sempat ke sini Pak Haji, kata Pak Haji belum privat. Saya coba bagi di luar Pak Haji. Alhamdulillah belum efek. Iya nggak ngefek bos. makanya begitu Pak Haji sudah masuk, aduh yang 10 juta. Walaupun saya membuktikan sendiri ya Pak Haji. Ketika saya maksain privat, alhamdulillah saya yakin beda sih Pak Haji memang. Makanya saya juga nggak tahu nih apa sih kelebihannya anak yatim saya juga nggak tahu nih. Saya juga lagi teliti perhatiin. Beda bos, ngepeknya bos. setuju Pak. Jauh. Setuju. Mbak Lisa sedekah di RDAY, Mbak Lisa juga sedekah di luar, nggak ngepek di luar. Setuju. Balik lagi kemari, kan dia sempat nggak potong sapi, ya betul. Iya. Libur nggak potong sapi, dari motong yang ketiga dia libur, yang keempat mutung tuh nggak motong lagi, nggak ngepek loh bos. Sempat kita hubungi waktu itu Pak Haji. Iya saya hubungin, mau potong sapi gak nih hari Jumat? Enggak, libur dulu. Oke, ambil alih, kita ambil alih tuh potong sapinya tuh di awal Februari. Iya. Awal Februari, terus selama 2 bulan ya, 60 hari kita yang potong. Habis 9 ekor ya kita motong. Baru Mbak Lisa motong lagi di sini. Tadi malam dia ngomong, Pak Haji, saya potong sapi nggak mau libur lagi. Berapa anggarannya? Lo bayar di muka aja biar lo nggak mutung. Berapa? Setahun 6.300.000.000 lo bayar di muka. Soalnya kalau nggak bayar di muka dia ntar bolong lagi. Iya, Pak Haji. Namanya orang kan. Iya. Jadi sedekahnya jangan bolong di RDAY. Kan lo dapat cair 200 miliar kan dari RDAY. Iya. Kenapa lo mesti pindah-pindah keluar? Udah aja di sini. Orang anak yatim juga ada tuh. Kecuali kalau anak yatimnya mana nggak ada. Ada lari-lari. Betul Pak Haji. Saya kalau orang Jawa bilang ngaji bukti ya Pak Haji. Jadi saya udah membuktikan sendiri Pak Haji. Makanya saya kenal dari Pak Haji 2023 Pak Haji. Jadi ya insya Allah akan tegak lurus lagi lah Pak Haji. Jadi sebenarnya saya Kalau orang bilang namanya selingkuh. iya Pak Haji. Makanya mohon maaf Pak Haji, saya juga kemarin sempat Kayak Mbak Lisa sama Mas Adi selingkuh. Makanya dia sempat terpuruk. setuju Pak. Makanya sekarang saya minta maaf sama Pak Haji, mau tegak lurus lagi, minta disabarin sama Pak Haji biar Iya. kayak rakyat aja beli Pak Haji. Pasti. Pasti. Saya tuh kerja Sabtu Minggu weekend selalu pulang Pak Haji. Ya. Anak masih kecil, kemudian secara ini saya sudah capek Pak Haji, pulang pergi terus dari Jakarta Purbalingga. Yang kedua saya berpikir gini Pak Haji, saya kerja nggak nambah uang tapi malah nambah hutang. Gitu. Makanya aduh gimana ya, kayaknya ada yang salah dalam hidup saya nih Pak Haji. Makanya setelah kenal ilmu RDAY, jujur Pak Haji, kalau secara pendapatan saya selalu minus Pak Haji. Dari walaupun saya tanggungan saya dibandingkan dengan gaji saya selalu minus. Tapi ya, Gaji lo sebulan berapa? gaji sebulan sekitar 20 juta Pak Haji. 20 juta. 20 juta sekitar saya masih minus sekitar 20-an juta Pak Haji setiap bulannya. Karena kan memang dulu saya berhutang karena membiayai orang tua saya dua-duanya kecelakaan Pak Haji.
kemudian adik saya sekolah dan sebagainya, juga saya sempat investasi dan sebagainya. Saya berpikir ngapain ya saya bisnis gitu loh, bisnis juga rugi terus gitu loh. Mending saya bisnisnya sama Allah aja gitu ya, dengan omongannya Pak Haji gitu loh. Cuma dilala ketika udah dapet enaknya saya lupa Pak Haji. Makanya saya minta ridonya sebenarnya dari Pak Haji, biar sebenarnya saya biar amanahnya lunas, kemudian kaya raya tajir mintir. Alhamdulillah walaupun saya minus setiap bulan 20 sampai 30 juta selalu ketutup Pak Haji, selalu ketutup. Dari mana nggak tahu saya Pak Haji. Padahal saya sering mengalami keajaiban di setiap bulannya Pak Haji. Tapi kadang-kadang ketika saya dipres harus ada uang sekian-sekian, jadi goyang Pak Haji. Jadi goyang, jadi mikir, jadi apa gitu Pak Haji. Makanya kira-kira menurut Pak Haji saya di KK kurang apa gitu loh Pak Haji. Kurang ajar. Selingkuh. Mohon maaf Pak Haji. Jadi memang waktu itu saya sempat waktu Pak Haji masih sakit, saya kesini sampai saya curhat ke supir Grab Pak Haji. Gimana ya Mas gini. Oh mungkin benar kata omongnya Pak Haji, mungkin Bapak melakukan hal-hal yang Pak Haji kurang setujui gitu ya. Yaitu selingkuh mungkin Pak Haji. Jadi ya momen ini minta maaf juga Pak Haji karena memang seperti itu, jadi minta ridhonya si Pak Haji. Pokoknya jangan selingkuh. Sedekah subuh udah di sini. Ya, Kalau memang nanti bos mau tambahin, setelah nanti dari sini naik dulu, baru bos boleh. Tapi sementara pakai di sini aja dulu, karena saya juga pakai aja di sini. Iya, Pak Haji. Pakai aja di sini terus. Karena ini saya udah coba ke anak-anak saya 3, ke istri saya, ke kakak saya, ke keponakan saya yang di Telkom, sekarang lagi ke luar negeri. Dia juga begitu. Gajian sedekain ke sini, gajian sedekain ke sini. Alhamdulillah teman-teman yang nggak kepilih ke luar negeri, dia ke luar negeri. Iya Pak Haji. Coba bayangin, masuknya sama, ujiannya sama. Mosok keponakan saya ke luar negeri dia enggak. Gimana ceritanya? Iya. Nah coba banyak bos praktekin. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Nah tampil nanti bos praktekin ilmu RDAI. Apa tuh? Manggil. Iya. Pasti. Atau dengan nyumpahin. Ajarin. Siap. Ya, pasti bangkit kembali. Bangkit, pasti Iya, Pak. pasti bangkit ya. Saya punya tamu. Namanya Bu Yayu. Pasti nonton Bu Yayu. Dia ngundang anak yatim tiap hari ngaji di rukonya. Di pasar Minggu. Ya Put ya? Iya. Bu Yayu tiap hari. Alhamdulillah rukonya nggak dilelang. Nah kemarin dia nggak sempet ngundang anak yatim karena sibuk atau gimana saya juga nggak tahu. Dibela-belain dulu nggak punya duit. Ngundang anak yatim tiap hari ngaji, nggak banyak, 9 ya, 9 anak ngaji tiap hari. Kalau saya ngundang anak yatim ke rumah saya tiap hari 65 ya, 65 anak tiap hari sampai hari ini. Nah kemarin dia nggak tahu sibuk atau gimana. Kemarin datang kemari bilang dilelang. Lemes saya. Jadi kalau kita udah konsisten tiap hari, ya tiap hari. Kalau kita konsisten udah tiap minggu, ya tiap minggu. Kalau kita udah konsisten sedekahnya ke anak yatim RDAI, ya udah ke RDAI, jangan diturunin lagi. Iya. Coba lihat bos. Saya alhamdulillah bos, aset nambah aja. Iya. Iya Pak Haji. Ada aja aset nambah. Awalnya kan saya ngontrak bos. Rumah saya ngontrak. Alhamdulillah. Iya. Ngontrak dari 96 sampai tahun 2022 ngontrak bos, kayak kucing beranak. Nah saya ngundang anak yatim tuh tiap hari ngaji di rumah kontrakan saya. Alhamdulillah sekarang 1000 meter ada kolam renangnya di perumahan elit super mewah. Kalau juga harus begitu. Amin, amin. Gitu. Iya, Gue baru ingat Bu Yayu.
Jangan bos. Setuju Pak Haji. Jangan, harus konsisten. Siap, siap. Saya sudah. Tiap minggu kita ngundang anak yatim ya tiap minggu. Tiap hari Jumat ya tiap hari Jumat. Tiap hari Kamis ya tiap hari Kamis. Jangan sampai libur. Alasannya nggak ada duit, paksain jangan makan. Iya. Kan itu kan kuciptakan jin dan manusia. Hanya untuk beribadah. Ada gak ayatnya di Al-Quran? Wa Wa ma ma'alatul jinna wal insan illa liya'budun. Artinya apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Nah kalau mobil biasa isinya Pertamax turbo, diisi Pertalite, berbet gak? Berbet. Ini biasa Pertamax turbo nggak diisi, tangkinya karatan, seperti motornya kameramen. Iya Pak Haji. Itu kenapa? Karena isi Pertamax turbonya buat ngasih ke istrinya kameramen. Karena kameramen istrinya 5. Lo madep dia. Berapa istri lo? Mantap Pak Haji. 5. Kameramen istrinya 5. Mantap. 2025 katanya. Oh gitu. Ngepasi 5 ya. Jadi maunya gua bos, sedekah jangan surut. Sedekah jangan surut. Sedekah jangan surut, terus tingkatin. Saya maunya bos pulang dari sini seperti sahabat Nabi yang kaya raya tajir melintir, namanya Abdurrahman Auf. bin Auf. Amin. kaya raya tajir melintir. Dia hobinya sedekah, 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 sedekah. Nggak taunya ayat sedekah ada di Al-Quran. Orang mati pengen titik-titik. Jawab, terangin. Orang mati yang dimohonkan ke Allah yang utama adalah pengen balik kembali ke dunia walaupun sesaat, mohonnya untuk bersedekah, bukan untuk ngaji, bukan untuk sholat lagi, bukan untuk umroh, tapi saya manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk Bersedekah. Jadi sedekah wajib bos. Jangan dijadiin sunnah, wajib. Iya Pak Haji. Wajib. Mau berapa aja sedekah ke anak yatim, wajib. Wajib. Wajib begitu, nanti jalannya ada. Betul Pak. Makanya kan tadi tamu saya bilang, Pak Haji saya mau bawa anak yatim jalan-jalan ke Dufan. Nggak boleh, udah pernah ke Dufan. Ke Taman Safari, nggak boleh, udah pernah ke Taman Safari. Kemana? Ke Turki, belum pernah anak yatim ke Turki. Jadi kita mau berangkat nih bos, liburan ke Turki. Mana ada bos panti asuhan yayasan anak yatim liburan ke Turki, ada gak? Gak ada Pak Haji. Gak ada. Paling jalan-jalan ke Taman Mini, Istana Boneka, nggak ada. Turki. Kenapa? Biar kita rezekinya rezeki Turki dong. Iya betul Pak. Gitulah bos. Kita kadang anak istri dimewahin, anak yatim juga. Allah juga begitu. Iya. Jadi lo cuman tingkatin sedekahnya aja. Iya Pak Haji. Lihat hasilnya. Siap. Nah kalau lo mau yang sholat tobat, boleh. Dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Kalau lo mau tingkatin lagi sholat tobat yang lebih kayak penulis buku Magnet Rezeki, dia kan 57 kali sholat tobat ya, cair 21 miliar. Lo tambahin dari yang 18, yang 5, yang mana yang dominan, kali 10, 50, tambah 18, 68. Kalau penulis buku Magnet Rezeki kan sholatnya 57 kali sholat tobat tiap hari. Iya. Nah lo bacanya, lo sholatnya 68. Nah gue maunya lo paksain bisa baca Quran sempetin. Betul Pak Haji. Iya, karena nggak taunya ada di surat yang, Muzamil. ya coba artinya biar dinyambung. Apa? Nggak apa-apa, coba. Beberapa kali nyimak sih Pak, nyimak. Coba. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 itu dasarnya Pak Haji untuk memberikan arahan kepada tamu-tamunya Iya. untuk bangun jam 00. 00.
Kenapa? Karena di surat Al-Muzammil itu perintah bangunnya kapan? Seperdua malam. Kurang sedikit atau lebih sedikit. Untuk apa? Sholat ya. malam. Jam 00 di pertengahan malam. Dan untuk membaca Al-Quran secara tartil. Kenapa? Karena kata Allah, bangun di tengah malam itu lebih mantap pengaruhnya terhadap jiwa. Jiwanya jadi lebih tenang. Betul. Tidak bimbang, tidak Setuju, Pak. ragu. Setuju. Jadi mantap, tegak lurus. Tegak lurus. Sedikit. Dan ucapan di malam hari itu lebih Mantap. Artinya apa? Ya, apapun yang kita ucapkan, kita hajatkan saat itu didengar, dikabulkan oleh Allah, jadi realita, jadi kenyataan. Iya, Pak. Sebelum berangkat ke sini saya sempat buka ayat itu, Pak, Al-Muzammil. Jadi benar memang saya udah membuktikan, maksudnya memang saya benar. Berarti jadi saya lebih yakin, Pak. Jadi dulu waktu 2023 kan belum dijelaskan seperti ini ya, Pak ya. Jadi akhirnya terjawab kenapa harus bangun jam 00, kemudian kenapa harus baca Quran juga terjawab. Sama ini juga Pak Sidik. Jadi saya tadi sempat sedikit pas mau berangkat ke sini, kan di surat At-Tolak itu kan ada wa may yattaqillah yaj'al mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, takwa gitu ya, Pak ya. Kemudian dilalah saya dengar di TikTok apa sih takwa gitu kan. Oh ternyata dihubungkan dengan surat Al-Baqarah, Pak. Ayat Al-Baqarah ayat 2 atau 3 itu. Dalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum ternyata yunfikun. Orang yang bertakwa itu satu, orang yang mengakui adanya Allah, yang kedua melakukan sholat, yang ketiga bersedekah, Pak. Yang keempat membaca Al-Quran, Pak. Artinya ilmu yang diajarkan Pak Haji sebenarnya relate banget, Pak. Makanya waktu berangkat ke sini, Masya Allah, ternyata Masuk semua itu loh. Lebih meyakinkan lagi gitu loh. Dilarang di tengah jalan di WA, bos, Senin uangnya gua tarik ya. Saya sebelum berangkat sini udah yakin banget Pak Haji, tapi hati saya udah tenang aja, mau ditagih yang saya nggak tahu uangnya nanti dari mana. Yang penting Bismillah aja lah, pasti nanti ada jalannya juga gitu loh. Gitu Pak Haji, minta sabdanya aja Pak Haji, biar kaya raya tajir melintir Pak Haji. Ya. Bos, lo baru ditagih pemilik duit gemeter, gimana kalau lo ditagih sama malaikat? Iya Pak Haji. Saya perlu salamin, saya belum ketemu orangnya Pak Haji. Sebenarnya dia 2 minggu yang lalu sebelum lebaran itu dia nagih Pak Haji ke saya. Nah saya praktek. Sebenarnya saya ditagih sama 3 orang Pak Haji waktu itu. Kalau secara total 160-an, 160 juta. Pada hari itu Pak Haji, saya rogoh, saya salamin, ntar ya habis lebaran. Terus berhasil Pak Haji, yang 100 juta itu berhasil. Ke teman saya yang 30 juta, ntar ya habis lebaran, udah duitnya pakai dulu aja, nggak usah dibayar gitu. Ke saudara saya Pak Haji 30 juta, saya salamin lagi, udah ya, nanti aja kalau ada duit. Nah, itu sudah saya praktekin lagi Pak Haji. Kemarin waktu 2 minggu yang lalu, jadi ngepending 160 juta. Nah sekarang begitu udah nyampe 2 minggu ini, apakah saya perlu melakukan hal itu lagi Pak Haji? Iya, praktekin. Remes alat kelamin buat salaman, samperin, pura-pura silaturahmi, atau fotonya digosok, nggak nagih, atau fotonya taruh di bungkus pakai sarung dalam, taruh di botol, simpan di freezer. Kan banyak cara ilmu RDI. Kalau namanya aja bisa Pak Haji, nggak pakai foto? Bisa. Oh, bisa. Iya. Bisa manjur. Terus apa lagi bos? Manjur. Saya pengen kaya aja sih Pak Haji. Boleh kan lo udah tinggal praktekin Iya, Pak Haji. tadi yang Siap. ayat apa yang tadi lo baca tuh? Takwa, harus takwa. Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Artinya takwa apa? Nah, takwa itu yang kalau menurut ayat Al-Baqarah ayat 2 itu yang percaya dengan hal yang gaib, percaya kepada Allah. Yang kedua melakukan sholat.
Yang ketiga bersedekah Pak Haji. Iya, Yang tiga itu keempat praktek membaca tuh. Quran. Nah, itu udah ada. Betul Pak Haji. Saya baru nemu ayat itu tadi sebelum berangkat ke sini Pak Haji. Lo tinggal praktekin, Bos. Sekarang kalau lo datang berobat, gurunya kan kaya. Iya, Nggak mungkin lah kalau muridnya nggak kaya, orang gurunya kaya. bener Pak Haji. Kecuali kalau gurunya amit abijang baik nih, naik Xenia, ada ya. Gurunya naik Alphard, Bos. Iya. Tanya tuh duitnya butuh berapa tuh? Mau beli keran katanya. Terus utang saya berapa tuh? Mana minta bonnya dibayar? Minta kantong merahnya tuh sama si itu tuh. Agung. Mana? Oh iya, kasih. Berarti yakinnya harus bulat ya Pak? Iya, lo tuh kurang bulat, Bos. Iya Pak Haji, kurang bulat. Yakin aja, tanpa harus usaha. Buat apa usaha? Iya. Banyak kok orang kerja juga yang ada ujung-ujungnya malah minus. Iya, saya ini Udah Pak aja contohnya. yakin aja. Setuju Pak. Gue pede, Bos. Gue juga tahu nih. Besok beli kuda ya, yang tingginya 175 cm ke atas ya. Minimal 175. Gue nggak tahu tuh, Bos, sebelum gue sakit tuh. Di bulan Januari. Gue beli kuda, borong kuda, tinggi-tinggi lo lihat. Nggak taunya tadi malam ada tamu orang Arab, tinggi-tinggi. Coba kalau kudanya pendek sandal. Lagi mana? Ngemplek-ngemplek. Taro bread beli, womlat beli, cross beli. Beli, Bos, taro bread beli, womlat beli, tingginya 180, 190, tinggi-tinggi. Nggak taunya benar tamunya 3 orang, orang-orang bule. Gue nggak tahu tuh, jalannya ada aja. Nah, lu juga begitu, Bos. Jadi harus pede. Lo tuh kurang pede. Iya Pak Haji. Kurang pede, masih mikir, jadi kurang yakinnya, kurang bulat Pak Haji. Iya, tinggal ditingkatin aja, dipoles ya. Ya, Pak Haji. Dipoles. Utang lo masih mending, Bos. Utang lo berapa sih total? Total dengan yang invest ya mungkin 1,5 aja Pak Haji, 1,5 sampai Utang lo berapa total sebelum ke RDI 4 tahun yang lalu? 100. 100. Ya salah. 100 apa? 100 miliar sudah lah itu. Ya. Masya Allah. Dia Riado di sini nggak, daripada lo kerja ngantor belum tentu selesai, udah aja lo ngabdi sama gue di sini, ngabdi sama gurunya, ngabdi Riado, ngabdi sama Riado, ngabdi dia Riado sama gue, Bos, sama anak yatim di sini, ngurusin asetnya, ternaknya, kebunnya, tanamannya, 4 tahun nih ya. Ya. Udah berapa sekarang, tinggal berapa utang lo? Tinggal 5 kurang. Ya salah. Nah gitulah, Bos, daripada dia kerja yang ada nambah utang, Setuju Pak. buat apa? Setuju Pak Haji. Makanya saya tegak lurus lah sama Pak Haji. Wis kalau orang Jawa wis lah pasrah aja ya, saya udah nurut aja semua kata Pak Haji, ilmu Pak Haji saya praktekin, wis nggak kemana-mana lagi karena saya sudah merasakan hasilnya. Kalau selingkuh seperti apa, nggak selingkuh seperti apa, saya udah tegak lurus. Walaupun dulu Pak Haji waktu sampai hari ini saya kalau sama teman-teman saya itu diomongin, lu ngapain aliran sesat lu ya itu. Karena Tapi kan yang datang ke RDI presiden, iya menteri, dirjen, kiai, itu Pak Haji. ustadz, Makanya. habib, ya, Ya. Iya, saya bukan juga kacangan tamunya RDI. betul Pak Haji. Makanya mereka Dukun santet, iya saya kemarin lihat Pak Haji. RDI yang datang dukun santet. Tadi malam siapa yang datang? Spesialis ngobatin orang kena santet. Tadi malam tuh ibu-ibu, spesialis ngobatin orang yang kena santet. Pekerjaan saya Pak Haji tiap hari, saya adalah spesialis pengobatan orang yang kena santet. Tadi malam datang. Datang mau ngapain? Mau pasiennya banyak kayak Pak Haji. Akhirnya kan tadi malam promosi. Alhamdulillah nih udah dia tadi telepon, Pak Haji udah banyak tamunya Pak Haji pada mau berobat. Ya udah lo obatin aja. Lo jadi subkon gue. Gak mungkin lah gue mesti
handle ngurusin orang santet. Iya Pak Haji. Nah, mau saya gitu. Memang orang bilang aliran sesat, nggak apa-apa. Terus kedua nih bos, kenapa duit kok nggak mau deket-deket lo? Kenapa duit nggak mau deket-deket lo? Lo udah masuk di grup belum? Sudah Pak Haji. Lo dengerin video kiriman yang ada gua kirim kemarin. Yang cowok itu ya Pak Haji ya? Betul. Yang suka berdebat ya Pak Haji? Iya. Nah, lo tuh hobinya adu argumen. Iya di kerjaan Nggak Pak Haji. boleh. Adu argumen, berdebat. Atau kalau bahasa Betawinya banyak bacot. Betul? Iya. Banyak bacot. Jadi kita nggak boleh adu argumen. Walaupun kita pendapatnya benar. Udahlah, kita kan lagi punya hajat. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Ya udah, jengkelnya ditahan lah. Berarti mending diem gitu Iya ya Pak Haji? diam. Tapi hatinya nggak gerutu. Lo mah diem, tapi kan gerutu. Kesal. Gerundel Pak Haji. Terus kemarin saya ngerasain ke anak sih terutama Pak Haji. Anak saya masih kecil umur 3 tahunan Pak Haji, kan lagi super aktifnya kadang-kadang. Udah saya sumpahin Pak Haji, tapi masih ya Allah gitu. Itu nggak boleh ya Pak Haji? Nggak boleh. Jatuhnya ngeluh gak? Ngeluh. Oh. Ngeluh, Ya Allah, jengkel. jatuhnya. Ngeluh, jengkel. Iya Pak Haji. Ya Allah, jatuhnya ngeluh. Termasuk kalau berdoa gitu Pak Haji, mengucapkan kata ya Allah tolong saya, itu juga Nggak boleh ada ya Allah. Terima Oh. kasih Allah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hatinya putra saya tercinta. Nggak nakal. Allah udah gerakin hati istri saya. Nggak rewel. Nggak banyak tuntutan. Oh, walaupun kenyataannya itu belum terjadi Pak Haji. Belum terjadi. Ulangi lagi. Terima kasih Allah. Saya dianugerahkan istri yang nggak banyak nuntut. Oh, Tapi dia banyak legowo, banyak nerima, banyak lapang dada. Dia nggak banyak nuntut. Oh, Ada loh bos istri yang banyak nuntut. iya. Tuntutan ini. Alasannya kalau kita nggak penuhi, kurang perhatian. Suami kurang perhatian ke istri. Iya, iya Pak. Sehingga istri boleh selingkuh. Kayak yang tahu di malam. Iya. Iya. Jadi kan istrinya selingkuh. Karena suaminya kurang perhatian. Oh. Saya pikir kan istri selingkuh karena suami kurang duit. Ditangkal tuh sama istrinya. Enggak Pak Haji, saya nggak kurang duit. Saya kurang perhatian. Iya deh, gue yang ngalah deh. Gue lagi punya hajat. Iya. Jadi saya bilang sama suaminya, bos, emang kalau istri selingkuh kurang perhatian sama suami? Kata suaminya, iya. Ya udah, gue kalah, gue selonjor. Coba lo perhatiin, gimana caranya nggak boleh berdebat, ya kan? Karena akan menjadikan energi negatif. Dan nggak taunya di Al-Quran ayatnya apa tuh nggak boleh berdebat, ada gak? Ada. Apa? Ada Al-Quran, ada hadisnya, Pak. Kalau di hadisnya itu hadis Bukhari Muslim, bahasanya sama. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Itu Al-Quran. Hadis. Al-Qurannya surat Al-Ankabut 46. Janganlah kalian mendebat ahlu kitab kecuali dengan cara yang baik. Nggak mungkin dong berdebat dengan cara baik. Pasti ngeyel. Iya. Pasti memaksakan kehendak. Kalau tidak diterima pasti jengkel, ngeluh, dendam, komen, kepancing jengkel, semua 18 akhirnya. Iya, betul. Modalnya dari mana asal-usulnya? Debat. Sama istri, sama anak, muncul semua 18. Iya, terjawab. Jadi wajar kalau dia nggak pegang duit ya. Uang pergi. Iya, Uang Pak Haji. pergi. Oh. Kan kalau kita berdebat uang kabur. Nggak betah katanya. Oh iya. Kayak tadi karyawan gue namanya Rian. Berdebat pengen beli keran, pengen berdebat pengen minta nagih. Ngapain gue berdebat? Put, bayar put.
Berapa sih paling 1 juta, gede-gede 2 juta. Gue lagi mau ngejar 2 miliar kok. Kan kita bisa aja besok. Kan dia jadi jengkel. Jadi debat. Iya. Kita kan begitu kalau isi bensin, Pertalite, habis pulang sambil kesel. Pertamina disalahin, oplosan lah inilah. Itu kan masa lalu, udah kemarin minggu depan. Sekarang ya jangan dijadiin objek lah. Ini masih yang dibahas oplosan aja Pertamina. Nggak ada lah, itu udah masa lalu lah. Yang dibahas korupsi 1 triliun aja. Itu kan udah masa lalu, ngapain dibahas, berdebat kayak gitu. Yang berdebat apalagi sih sekarang lagi rame tuh, yang lagi viral tuh di medsos. Itu yang dibahas. Buat apa? Itu kan udah kemarin. Ngapain masih diungkit-ungkit? Misalkan rendang tuh. Rendang. Berarti kalau memang ada, misal Pak Haji, kalau ada teman yang ngajakin, yang makan memancing debat itu mending ditinggal pergi gitu Pak Haji. Iyalah bos, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Gede hajat lah. Abaikan. Kayak RDI aja. Viral, aliran sesat. Gue abain bos, ngapain gue tanggapin terus gue istilahnya tambayun. Apa tuh tambayun? Oh, cuekin aja gitu ya Pak Haji. Cuekin aja. Bodoh amat. Ilmu bodoh amat. Ini kita dibahas bos. Tambayun lah, apa sih tambayun? Tabayun apa tuh? Klarifikasi. Nggak ada lah. Nggak perlu ya Pak Haji ya. Hah? Kalau klarifikasi itu misalnya ada yang orang nuduh kita bla 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 bla, nggak perlu kita klarifikasi. Nggak penting lah bos. Sekarang kan kita dituduh, udah seizin Allah belum? Sudah. Udah tinggal di lawannya sedekah, tolak bala. Oke. Ini malah tambayun, klarifikasi, sedekahin. Berarti di counter dengan sedekah gitu. Betul. Lo lihat gak Pak Jokowi dijelek-jelekin di medsos? Iya. Disedekahin sama Pak Jokowi. Yang jelek-jelekin Pak Jokowi kemana sekarang? Udah pada mati. Iya betul? Betul Haji. Gak usah gue sebutin namanya yang udah pada mati. Iya. Yang pada benci. Iya. Udah pada mati bos. Udah disedekahin aja. Apa-apa sedekah. Karena sedekah tuh tolak bala. Betul Haji. Ini malah klarifikasi. Goblok. Kayak nggak ada kerjaan aja, buang-buang waktu. Sedekahin. Ada yang jahatin, sedekahin. Begitulah bos. Oke. Oke? Oke Pak Haji. Termasuk iya Pak Haji. Jadi gue mau tidak angkanya 1,5 miliar, tapi gue maunya 10 miliar. Amin. Lo praktekin tadi ilmu RDI. Amin. Iya, Pak Haji. Ada lagi? Ini Pak Haji, termasuk menerima takdir Tuhan itu kan artinya Dihujat, dibully. diam aja gitu ya Pak Haji. Iya, itu udah seizin Allah. Ngapain kita klarifikasi bos? Iya. Ya betul. Betul Haji. Lawan pakai sedekah. Karena dengan kita sedekah berbuat baik, nanti yang jahatin kita pada mati. Suruh pulang sama Allah. Pulang. Lo bikin rese aja lo di dunia. Pulang dicabutin nyawanya sama malaikat. Alhamdulillah. Ngurangin penduduk. Bantu program pemerintah. Oh iya. Gue ngomong begini, kameramen ketawa-tawa karena bininya 5. Berarti termasuk kalau misal ditagih, iya gitu. Iya gitu aja Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Bisa? Siap, bisa Pak Haji. Praktek? Siap. Sip, cair 10 miliar. Bawa Amin, tuh amin. centong sama uang bibit. Doain Pak Haji. Terkabul ya? Amin. Yo. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Terima kasih Pak Haji. Yo. Terima kasih ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Salam. Ya. Yuk, duduk. Yuk, duduk. Yuk, duduk. Yuk, duduk.
Tinggal di mana? Tisu basahnya mana? Asli Purwodadi, tinggal di Jakarta Pak Haji. Ambil. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Pak Haji. Tinggal di Jakarta. Sehari-hari kegiatannya apa? Saya sehari kerjaannya karyawan Di mana? di Jakarta juga. Apa? Di pabrik mainan Apa? di Jakarta juga. Jakarta. Ya. Perusahaannya apa? Perusahaannya itu produksi mainan anak-anak. Oh, dari plastik atau dari kayu? Dari plastik Pak Haji. Dari plastik. Iya. Pabrik mainannya di mana? Di Jakarta Utara juga. Di Jakarta Utara. Ya. Jadi contohnya produksi mainan apa? Kayak mobil-mobilan, pokoknya mainan anak-anak, mobil-mobilan yang dari plastik semua. Oke. Nah, Bapak bagian apa? Saya bagian itu pengiriman barang Pak Haji. Jadi pakai mobil apa pakai apa ngirimnya? Ngirimnya pakai mobil. Nah, Bapak yang nyupir atau Bapak yang duduk di samping supir? Saya yang bagian di dalamnya yang ngatur-ngatur itu. Oh. Supir, Oh. supir pengiriman kemana gitu. Oh, iya 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 iya. Tinggalnya di Di Jakarta, aslinya di Purwodadi sih, cuman merantau di Jakarta gitu. Nah, di rumah Jakarta tinggal sama siapa aja isi rumahnya? Isi rumah sama keluarga, istri sama anak, tinggalnya di mes pabriknya itu. Bapak. Ya, Jadi pulang ke rumah Jakarta apa rumah rumah perusahaan Purwodadi? di Jakarta Pak Haji. Jakarta Pak Haji. Jakarta. Tapi tempatnya di mes yang suami saya kerja. Oh, Ibu tinggal di situ. Iya. Anak-anak di situ. Iya. Oke. Dapat mes 1 kamar Pak Haji. Mes 1 kamar, Iya. tapi isinya berapa orang? 4 orang. 4 orang. Yang satu udah keluarga, Anak. ya yang pertama. Oh, anaknya berapa semuanya? 3. Aslinya 4, yang pertama udah meninggal dari Oh. bayi. Oh, iya 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 iya. Nah, jadi Bapak orang Purwodadi. Iya Pak Haji. Ibu orang Kalau saya orang Semarang. Semarang. Demak ya. Jadi kenalnya di mana Bapak kepincut sama istri? Istri kepincut sama suami, deketin mic-nya, Bu. Kepincut kenalnya di mana? Papasannya di mana? Gatukannya di mana? Gatokannya tadinya pas lebaran ada main, pas ada saudara Tinggal di tempat istri, saya tempat gitu. ada, gitu aja. Ya kenal kayak gitu terus. Terus Bapak lihat Ibu naksir. Ya kayak gitu Pak Haji. Apa yang Bapak taksir dari istri tercinta pada saat dulu? Ini gadis sama bujangan atau Gadis sama bujangan. gadis sama bujangan? Apa yang tertarik dari gadis? Kalau saya boleh tahu dulu. Cocok nih jadi istri saya. Gubrak. Kayaknya cocok nih jadi Jadi istri saya. Ya. Ucapan adalah Doa. doa. Nah, sekarang hajat Bapak apa? Saya mau punya duit 10 miliar tiap bulan. Kayaknya gue bisa nih punya duit 10 miliar tiap bulan. Ngomongnya begitu. Ya, pasti bisa Pak Haji. Iya, ini kan Pak Haji, gimana caranya biar saya punya duit 10 miliar? Nah, lo dulu waktu dapetin bini lo ngomongnya apa dalam hati? Kayaknya ini cocok nih jadi istri gue. Nah, jadi dong istri. Sampai brojol 4. Iya Pak Haji. Sampai brojol 4. Itu kan karena ucapan. Iya betul. Nah, bisa gak sekarang kalau boleh tahu nih Bapak, apa hajatnya ke RDAY kalau saya boleh dengar? Hajat saya ke RDAY mau punya 10 miliar, pasti saya bisa. Saya niat dari bulan 11 saya udah menjalani ilmu RDAY Pak Haji. Saya sebelumnya minta maaf, cuman saya tadinya saya hanya WA aja, cuman sampai sekarang belum kebuka lah istilahnya. Cuman saya izin aja lewat itu aja. Kalau WA dari bulan 11 belum dijawab. Aduh, Aji Mbe. Dari bulan 11 WA-nya belum dijawab. tapi saya tetap Itu kerjanya Putri itu harus dijawab. saya tetap menjalankan itu. Cuman yang namanya menjalani kan yang kita sebut-sebut Pak Jibri kandang B istilahnya kayak gitu, yang doa-doa seperti itu kalau belum ketemu kan kayaknya gimana Pak? Iya. Ini lebaran saya maksain
Kemarin dapat THR lah istilahnya. Saya maksain ke sini, Pak. Iya, paksain bos. Iya. Pak, setuju gak tadi kan saya ngomong ini. Pada saat Bapak bujangan, Ibu gadis, Bapak ketemu, lihat, Bapak batin dalam hati. Waktu itu batinnya ngomongnya apa kalau boleh tahu? Ngomongnya ya saya suka aja, Pak Haji. Nah, akhirnya suka gak? Sampai saat ini saya suka jadi milik saya. Iya. Sejak dari saya umur 21 tahun, dia umur 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun. Wow. Berarti pulun bener, bos. Wow. Merdeka deh dapat umur 17 tahun.